wabarakatuh. Nama saya Muhammad Gino dari kelas PGMI 2B dengan NIM 211052063. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai pendidikan Islam dari pemikiran tiga tokoh dan relevansinya dan pendidikan kekinian. 1. Al-Ghazali. Riwayat hidup Al-Ghazali. Dalam buku yang ditulis sendiri oleh Al-Ghazali dijelaskan oleh nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi An-Naisaburi. Ia lahir di kota Tus yang merupakan kota kedua setelah Naisabur yang terletak di wilayah Khurasan pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Ayahnya adalah seorang sufi yang sangat wara-wara yang hanya makan dari usaha tangannya sendiri. Kerjanya adalah meminta wol dan menjual sendiri. Ia meninggal sewaktu anaknya yang masih kecil, dan sebelum meninggal ia menitipkan anaknya pada seorang sufi lain untuk mendapatkan bimbingan dan pendidikan. Al-Ghazali mempunyai seorang saudara yang bernama Ahmad. Ketika ayahnya meninggal, sahabatnya segera melaksanakan wasiat ayah Al-Ghazali. Kedua anak ini dididik di sekolah, dan setelah harta pusaka peninggalan ayah mereka habis, mereka dinasihati agar meneruskan mencari ilmu semampu-mampunya. B. Pemikiran Al-Ghazali tentang pendidikan Islam. Suatu hal yang menarik Al-Ghazali adalah kecintaannya dan perhatiannya yang sangat besar terhadap moralitas dan pengetahuan, sehingga ia berusaha untuk mengabdikan hidupnya untuk mengarungi samudra keilmuan, berangkat dari dahaga akan ilmu, pengetahuan serta keinginan untuk mencapai keyakinan dan mencari hakikat kebenaran sesuatu yang tidak pernah puas. Ia terus melakukan pengembaraan intelektualitas, filsafat, ilmu kalam, tasawuf dan lain-lain. Inilah sebabnya mengapa pemikiran Al-Ghazali terkadang inkonsisten dan kadang terhadap kita temui kontradiksi dan dalam kitabnya. Karena dipengaruhi perkembangan sejak muda sekali, dan pada waktu mudanya juga ia sudah banyak menuliskan buah pemikiran. Dalam kaitannya terhadap pendidikan, Al-Ghazali memberikan pengertian yang masih global. Selain karena memang dalam kitabnya yang paling masyhur, ia Ulumuddin, tidak dijelaskan secara rigid tentang pendidikan, sehingga kita hanya bisa mengumpulkan pengertian pendidikan menurut Al-Ghazali yang dikaitkan lewat unsur-unsur pembentukan pendidikan yang ia sampaikan. C. Relevansi dengan pendidikan Islam sekarang. Patut dibenarkan apa yang dikatakan Islam Raji Al-Faruqi, bahwa inti masalah yang dihadapi umat Islam dewasa ini adalah masalah pendidikan, dan petugas terberatnya adalah memecahkan masalah tersebut. Keberhasilan dan kegagalan sesuatu proses pendidikan secara umum dapat dilihat oleh outputnya, yakni orang-orang yang menjadi produk pendidikan. Ciri-ciri utama dari kegagalan proses pendidikan ialah manusia produk pendidikan itu lebih cenderung mencari kerja daripada menciptakan lapangan kerja sendiri. Kondisi demikian terlihat dewasa ini, sehingga lahir berbagai budaya yang tidak sehat bagi masyarakat luas. Berbagai media massa telah banyak digunakan mengenai rendahnya mutu pendidikan nasional kita. Keadaan ini mengundang para cendekiawan mengatakan penelitian yang berkaitan dengan mutu pendidikan. Tokoh kedua, Ibnu Taimiyah. Riwayat Ibnu Taimiyah. Nama lengkap adalah Taqi ad-Din Ahmad bin Abdul Hakim bin Taimiyah, dari kota Haran, wilayah Syria. 5 tahun setelah Baghdad dikuasai oleh pasukan Mongol di bawah Ulaga Khan. Beliau lahir pada Senin tanggal 10 Rabiul Awal 661 Masehi, 22 Januari 1263 Masehi, dan wafat di Damaskus malam Senin 20 Zulqaidah 728 Hijriah, 26 September 1328 Masehi. B. Konsep pendidikan Ibnu Taimiyah. Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam bidang pendidikan dapat dibagi ke
ke dalam pemikiran dalam bidang filsafat pendidikan. Tujuan pendidikan, kurikulum, hubungan pendidikan dengan kebudayaan. Seluruh pemikiran itu ia bangun berdasarkan keterangan yang dijelaskan sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah melalui pemahaman yang mendalam dan energik. Semuanya dikemukakan secara singkat sebagai berikut. 1. Filsafat pendidikan. Dasar atau asas yang digunakan sebagai acuan falsafah pendidikan oleh Ibnu Taimiyah, ilmu adalah ilmu yang bermanfaat sebagai asas bagi kehidupan yang cerdas dan unggul. Sementara mempergunakan ilmu itu akan dapat menjamin kelangsungan dan kelestarian masyarakat. Tanpa ilmu, masyarakat akan terjerumus ke dalam kehidupan yang sesat. 2. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan diarahkan pada terbentuknya pribadi muslim yang baik, yaitu seseorang yang berpemikir, merasa dan bekerja pada berbagai lapangan kehidupan pada setiap waktu sejalan dengan apa yang diperintahkan Al-Quran dan As-Sunnah. 3. Kurikulum. Menurut Ibnu Taimiyah, kurikulum atau materi pelajaran yang utama harus diberikan kepada anak didik adalah mengajarkan putra-putri kaum muslimin sesuai yang diajarkan Allah kepadanya, dan mendidik agar selalu patuh dan tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Tokoh ketiga, Ismail Raji Al-Faruqi. Biografi Ismail Raji Al-Faruqi. Ismail Raji Al-Faruqi lahir pada 1 Januari 1921 di Jaffa, Palestina. Ayahnya seorang qadhi di Palestina. Pengalaman pendidikan diawali dengan pendidikan madrasah di desa kelahirannya, College des Paresse, Libanon, yang menggunakan bahasa Prancis sebagai bahasa pengantarnya. Predikat sarjana muda diperoleh dari Amerika University Beirut, jurusan filsafat pada tahun 1951. Ismail Raji Al-Faruqi pernah menjadi pegawai negeri selama 4 tahun di Palestina. Ketika itu ia dalam status mandat Inggris. Karir biografi Ismail Raji Al-Faruqi pernah mencapai jabatan sebagai gubernur di Galilea, Palestina pada usia 24 tahun. Namun jabatan ini tidak lama karena pada tahun 1947 provinsi tersebut jatuh ke tangan Israel, sehingga ia pindah ke Amerika Serikat pada tahun 1948. Pokok-pokok pemikiran pendidikan Ismail Al-Faruqi. Ismail Raji Al-Faruqi banyak mengemukakan gagasan serta pemikiran yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh umat Islam, dan semua pemikiran itu saling berkaitan satu sama lain. Semuanya berporos pada satu sumbu, yaitu tauhid. Di antaranya pemikiran Al-Faruqi yang terpenting adalah 1. Tauhid. Menurutnya kalimat tauhid tersebut mengandung 2 arti. Yang pertama nafi atau negatif, dan kedua isbat atau positif. La ilaha atau tiada Tuhan yang berhak diibadahi, berarti tidak ada pun ilahi atau melainkan Allah. Berarti yang benar dan berhak diibadahi hanyalah Allah yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya. Dan secara tegas di dalam buku kitabnya At-Tauhid, beliau menyebutkan setiap tahyul, setiap bentuk sihir melibatkan pelaku atau pemanfaatan dalam syirik adalah pelanggaran tauhid. Konsep-konsep pendidikan Ismail Raji Al-Faruqi. 1. Pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi tentang pendidikan. Menurut Ismail Raji Al-Faruqi, umat Islam saat ini berada dalam keadaan lemah. Kemerosotan muslim di dewasanya telah menjadi Islam pada zaman kemunduran. Di kalangan kaum muslimin berkembang buta huruf, kebodohan dan tahayul. Akibatnya umat Islam awam lari pada keyakinan yang buta, bersandar pada literasi dan legalisme, atau menyerahkan diri kepada syekh atau pemimpin mereka. Dalam keadaan seperti ini, masyarakat muslim melihat kemajuan barat sebagai sesuatu yang mengagumkan.